Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purnamasari, saya dari KPI 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang editorial dan juga dewan redaksi. Nah, yang pertama ada dewan redaksi, yaitu dari sebuah lembaga atau perusahaan media massa biasanya beranggotakan yaitu pemimpin umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur editorial, dan juga orang-orang yang berkompeten dalam bidang keredaksian. Yang kedua yaitu pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi ini yang biasanya disebut dengan Pimret. Pimret ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua isi pesan penerbitan pers. Seorang pemimpin redaksi ini mempunyai tanggung jawab yang besar dan juga mempertaruhkan namanya dalam surat izin usaha penerbitan pers atau yang disebut dengan SIUPP. Nah, tugas utama dari seorang redaksi ini adalah mengendalikan semua kegiatan atau memberikan kegiatan semua yang ada di perusahaan atau lembaga media massa tersebut. Nah, yang ketiga ada sekretaris pers. Sekretaris pers ini bertugas sebagai membantu pemimpin redaksi yang bertugasnya menerima surat dari pihak luar atau pihak perusahaan-perusahaan lain di luar lembaga, di luar perusahaan tersebut. Nah, yang keempat ada redaktur pelaksana. Nah, redaktur pelaksana sendiri adalah orang yang membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas mengenai keredaksian. Yang kelima ada redaktur yaitu editorial, yaitu orang yang bertanggung jawab atas isi dan dari pemberitaan semua dan juga semua yang diterbitkan oleh lembaga. Tugas redaktur adalah menerima berita baik dari kantor berita, dari wartawan, koresponden maupun instansi press release, instansi pemerintahan, lembaga keorganisasian dan juga perusahaan swasta. Nah, yaitu lalu yang ke-6 yaitu koordinator liputan. Nah, koordinator liputan ini adalah untuk membantu mekanisme komunikasi dengan redaktur dan juga antara redaktur dan juga reporter, dan juga memberikan tugasnya kepada wartawan dan juga reporter. Dan ke-7 yaitu wartawan. Nah, di sini wartawan yaitu bertugas sebagai mencari, mengumpulkan dan juga menyebarluaskan isi berita ke media massa, baik media cetak ke media elektronik. Nah, di sini wartawan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama wartawan tetap, yang kedua wartawan membantu, dan yang ketiga yaitu wartawan lepas. Nah, yang wartawan tetap ini adalah wartawan yang dimana ia bekerja tetap di suatu lembaga tersebut atau di satu perusahaan media massa tersebut dan juga digaji tetap. Nah, sedangkan wartawan pembantu ini tidak, meskipun ia bekerja di suatu lembaga atau perusahaan media massa tersebut, tapi ia tidak digaji tetap atau tidak tetap. Nah, yang ketiga yaitu wartawan lepas. Wartawan lepas ini adalah di mana tugas seorang wartawan lepas ini boleh memberikan berita kepada lembaga manapun atau perusahaan manapun, dan jika berita yang ia berikan kepada lembaga atau perusahaan itu dipublikasikan atau disebarluaskan melalui media massa, maka ia akan menerima honor dari lembaga tersebut. Nah, yang ke-8 ini adalah namanya koresponden. Nah, koresponden ini sama dengan wartawan, namun koresponden ini sama dengan wartawan pembantu, tetapi ia bertugas berdomisili di tempat tertentu seperti misalnya di daerahnya. Maka ia akan memberitahukan atau menginformasikan suatu berita yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Nah, yang terakhir atau yang ke-9 itu kontributor. Nah, kontributor adalah penyumbang tulisan secara struktural tapi tidak dicantumkan namanya dalam struktur organisasi, dan juga yang termasuk dalam kontributor ini sendiri adalah penulis seperti penulis artikel, kolumnis, dan juga karikaturis. Nah, di mana sastrawan juga sebagai kontributor karena ia juga menulis seperti menulis novel dan menulis tulisan yang lain. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya Siti Purnamasari.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.